Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Lili tentunya di pembelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam sehat dari Bu Lili untuk anak-anak. Baik, hari ini kelas 2 akan belajar mengenai variasi gerak dasar non-lokomotor ya. Masih sama di bab 2 seperti pertemuan kemarin. Akan tetapi hari ini kita akan belajar gerak memutar, gerak mengayun, dan menekuk. Karena kemarin kita sudah belajar gerak menarik dan meliukkan badan. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum ke materi kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak belajar hari ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengetahui berbagai variasi gerak dasar non-lokomotor. Pada hari ini berarti untuk gerak memutar, mengayun, dan menekuk. Yang kedua, siswa dapat melakukan berbagai variasi gerak dasar non-lokomotor. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, mari langsung kita membahas pelajaran pada hari ini. Yang pertama akan dibahas dahulu yaitu gerak memutar. Gerak memutar adalah gerak yang berfungsi untuk melatih kelenturan tubuh kita. Baik, untuk gerak memutar hari ini Ibu beri contoh ada 4 ya anak-anak. Yang pertama gerak memutar badan, yang kedua gerak memutar tangan, yang ketiga gerak memutar kedua tangan, dan yang keempat gerak memutar kepala. Nah, Ibu Guru sudah memberikan 4 contoh ya anak-anak, diingat dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak memutar badan. Gerakan ini berguna untuk melatih kelenturan otot pinggang. Cara melakukannya yaitu yang pertama, berdiri kedua kaki dibuka dan kedua tangan di pinggang. Yang kedua, bungkukkan badan lalu putar ke arah kiri dengan hitungan 1 sampai 4. Ketiga, lanjutkan dengan memutar ke kanan dengan hitungan 5 sampai 8. Lakukan gerakan dengan hitungan 2 kali 8. Lalu yang terakhir, kembali ke sikap semula. Baik, berikut adalah contoh gambar gerak memutar badan. Selanjutnya yang kedua, gerak memutar lengan. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri kedua kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Yang kedua, ulurkan tangan kanan ke depan dan putarlah ke arah kanan sebanyak 8 hitungan. Yang ketiga, kembali ke sikap semula. Yang keempat, ulurkan tangan kiri ke depan dan putarlah ke arah kiri sebanyak 8 hitungan. Yang kelima, kembali ke sikap semula. Untuk contoh gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, gerak memutar kedua tangan. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri kedua kaki rapat dan kedua tangan direntangkan ke samping. Lalu yang kedua, putarlah kedua tangan ke arah depan sebanyak 8 hitungan sambil mengayunkan ke salah satu kaki ke depan dan belakang. Yang ketiga, lakukan dengan kaki yang satunya dan gerakan ke arah sebaliknya. Dan yang keempat, kembalilah ke sikap semula. Baik, untuk contoh gambarnya sebagai berikut ya anak-anak. Selanjutnya, contoh gerak memutar yang terakhir yaitu gerak memutar kepala. Gerakan ini berguna untuk melatih kelenturan otot leher. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan di pinggang. Yang kedua,
putar kepala ke arah kanan dengan hitungan 1 kali 8. Lalu yang terakhir, putar kepala ke arah kiri dengan hitungan 1 kali 8 dan lakukanlah gerakannya. Berikut adalah contoh gambar gerak memutar kepala. Baik, itu adalah contoh atau macam-macam gerak memutar ya anak-anak, ada 4, silahkan dipahami. Selanjutnya yaitu gerak menekuk lutut. Gerak menekuk lutut berguna untuk peregangan atau pelemasan otot kaki. Nah, hari ini ibu guru akan memberikan 2 contoh atau 2 macam gerak menekuk. Yang pertama, menekuk lutut ke depan, dan yang kedua menekuk lutut ke belakang. Hayo anak-anak, sudah tahu atau belum bagaimana gerakannya? Jika belum, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu menekuk lutut ke depan. Gerakan menekuk lutut ke depan memiliki tujuan untuk meregangkan otot paha bagian bawah. Cara melakukannya yang pertama, berdiri kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan. Yang kedua, angkat lutut hingga paha merapat di perut. Yang ketiga, pegang kaki dengan kedua tangan untuk menahan dengan hitungan 1 sampai 10. Dan yang terakhir, kembali ke sikap semula, lakukanlah dengan berganti kaki. Berikut adalah contoh gambar menekuk lutut ke depan. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, untuk gambarnya yaitu lututnya diangkat hingga paha merapat di perut. Yang kedua yaitu menekuk lutut ke belakang. Gerakan menekuk lutut ke belakang berguna untuk meregangkan otot paha bagian depan. Untuk cara melakukannya yang pertama, berdiri kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan. Yang kedua, tekuk lutut ke belakang hingga tumit menyentuh pinggul. Yang ketiga, pegang kaki dengan kedua tangan untuk menahan dengan hitungan 1 sampai 10. Dan yang terakhir, kembali ke sikap semula. Lakukan dengan berganti kaki. Berikut adalah contoh gambar menekuk lutut ke belakang. Nah, untuk lututnya ditekuk ke belakang hingga tumit menyentuh pinggul ya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir gerak mengayun. Gerak mengayun ini bisa dilakukan dengan lengan ataupun kaki, tapi hari ini ibu akan memberikan contoh khusus di bagian lengan atau tangan ya anak-anak. Gerakan lengan ini berguna untuk melatih kelenturan otot bahu atau otot lengan. Nah, untuk contohnya yaitu ada mengayun satu lengan ke depan ke belakang, yang kedua yaitu mengayun satu lengan ke atas ke bawah, dan yang ketiga mengayun 2 lengan ke depan dan ke belakang. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk cara melakukannya ya. Yang pertama yaitu mengayun satu lengan ke depan dan ke belakang. Untuk cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dan kedua kaki rapat. Dan yang kedua, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar dengan bahu. Yang ketiga, hitungan 1 sampai 4, ayunkan lengan kanan ke depan dan ke belakang 4 kali. Dan yang keempat, hitungan 5 sampai 8, ayunkan lengan kiri ke depan dan ke belakang sebanyak 4 kali. Lakukanlah latihan ini dengan hitungan 2 kali 8. Berikut adalah contoh gerak mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya yang kedua, mengayun satu lengan ke atas dan ke bawah. Untuk cara melakukannya yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, letakkan kedua tangan di pinggang. Yang ketiga, ayunkan lengan kanan dari bawah ke atas sampai di samping telinga kanan sebanyak 4 kali. Dan yang keempat, ayunkan lengan kiri dari bawah ke atas sampai di samping telinga sebanyak 4 kali. Dan lakukanlah latihan ini dengan hitungan 2 kali 8. Berikut adalah contoh gerak mengayun satu lengan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yang ketiga ini yang terakhir yaitu gerak mengayun 2 lengan ke depan ke belakang. Untuk cara melakukannya yang pertama, berdiri tegak kedua kaki rapat.
Yang kedua, kedua lengan di samping badan. Yang ketiga, ayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bergantian sebanyak 8 kali. Yang keempat, pada saat mengayun lengan ke belakang, kedua lutut menekuk. Dan yang kelima, lakukanlah latihan ini dengan hitungan 2 kali 8. Berikut adalah contoh gambar mengayun dua lengan ke depan ke belakang. Nah, Ibu sudah menjelaskan dari gerak memutar, mengayun, dan menekuk. Berikut itu adalah contoh gerak non lokomotor ya anak-anak. Anak-anak harus paham bahwa gerak non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Berarti itu hanya badan kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita yang berputar ataupun bergerak. Begitu ya anak-anak. Selain bisa berputar, ada gerak menari, meliukkan badan, mengayun, dan menekuk. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak pembelajaran PJOK hari ini. Ibu harap anak-anak bisa memahami materi hari ini agar mudah dalam mengerjakan soal, begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dari Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.